berdoa, kami bersyukur, dan kami percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Habis pulsanya bagaimana caranya? Oh, habis ya? Itu baru diganti begitu caranya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada kabar? Ya, mati lampu ya saudara sekalian. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Kita dengarkan firman Tuhan saja. Amin. Oh, haleluya. Saudara bergembira bersukacita, amin. 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 Kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa hidup kita ada karena dipelihara Tuhan, amin. Hidup kita ini ada karena dipelihara Tuhan, loh. Makanya kita harus mengerti bahwa hidup kita ini begitu berharga di mata Tuhan, amin, saudaraku. Amin. Hidup kita ini begitu berharga. Itu makanya jangan mau jauh daripada Tuhan. Ya. Kalau kita jauh daripada Tuhan, aduh, nggak ada perlindungan deh. Ya. Nggak ada sukacita, nggak ada perlindungan, nggak ada damai sejahtera. Wujud ya. Ya. Yang ada hidupnya tegang saja. Benar nggak? Nggak ada pengharapan. Ya. Nah itu. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa hidup kita ini ada pengharapan. Makanya kita bergembira bersukacita sama Tuhan. Amin, saudaraku? Amin. 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 Kita bahagia saja. Ya. Kita bersukacita saja karena Tuhan ada bersama kita dan Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Saudara, kita mau belajar firman Tuhan. Ya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia dan keluarga. Nih. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini sangat penting ini. Ya. Karena ini kalau berbicara tentang keluarga, saudara perhatikan baik-baik. Ini berbicara tentang generasi loh. Ya. Tentang kehidupan generasi kita di masa yang akan datang. Ini tidak sembarangan, saudara. Makanya Tuhan menciptakan kita ini sangat luar biasa. Ya, saudara sekalian. Nah, kalau berbicara tentang keluarga, berbicara tentang keberadaan kita, saudara perhatikan baik-baik. Salah kita dalam mengerti kehendak Tuhan. Nah, ya, salah kita dalam melangkah mengenai hidup, mengenai keluarga, saudaraku sekalian, ya, maka akan merusak generasi. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Karena begini, Tuhan selamatkan kita supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui generasi kita, melalui keluarga kita, melalui hidup kita, melalui pernikahan kita, melalui rumah tangga kita, melalui pribadi kita. Itu makanya banyak manusia mau membawa dirinya sendiri. Ya. Manusia itu mau membawa dirinya sendiri. Cita-citaku seperti ini, keinginanku seperti ini. Dan dia tidak mengerti betapa Tuhan itu mempunyai tujuan yang kekal. Tujuan yang kekal, bukan tujuan untuk enak-enak dunia ini saja, enggak. Tujuan sampai pada kekekalan. Amin, saudaraku? Amin. Nah, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia dan keluarga atau rumah tangga? Saudara gini loh, rumah tangga itu ada, keluarga itu ada, kita ini ada tujuannya. Amin, saudaraku? Amin. Kita ini ada bukan nggak ada tujuannya, ada. Makanya nggak boleh salah gunakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup di luar tujuan Tuhan, ya kita akan repot, saudaraku sekalian. Akhirnya hidup berputus asa, hidup nggak karu-karuan. Kenapa? Karena kita membawa diri
kita sendiri. Nah, sekarang kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kan firman Tuhan bilang kemarin apa? Jangan kamu bodoh, tapi berusaha supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Selama waktu yang Tuhan percayakan ini, kita nggak boleh keluar dari kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Ya firman Tuhan kemarin kan kita udah belajar kan? Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita mau masuk kehendak Tuhan, ya, dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan menciptakan kita? Apa sih kehendak Tuhan menciptakan kita tuh? Ya, apakah manusia itu begitu-begitu saja? Dikasih Tuhan napas hidup, apakah itu begitu saja, suka-sukanya saja? Oh enggak, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku? Nah, coba kita lihat ya. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Nah, coba kita lihat. Kejadian 1, Kejadian hije. Nah, Kejadian 1 ayat 26 dan 28. 26 sampai 28. Kejadian, saudara, ya, yang paling depan. Nah, jadi nggak? Kejadian itu ayat Alkitab yang paling depan. Mengingatkan saja. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saudara berkata amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya apa? Sekali lagi, supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang percaya kata amin. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan ini ya, ini kalau saudara baca Kejadian itu, Tuhan menciptakan alam semesta, benar nggak? Benar nggak? Coba perhatikan. Nih, kenapa itu makanya kita harus mengerti tujuan Tuhan menciptakan kita. Tuhan ciptakan semuanya, ya. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Sudah beres semuanya. Sudah beres. Semua yang baik, semua yang indah Tuhan sudah ciptakan. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, apa kata Tuhan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tahu nggak? Ngerti nggak saudara sekalian? Diciptakannya manusia dengan penuh kemuliaan menurut gambar dan rupa Allah. Oh, haleluya. Amin, saudaraku. Diciptakan Tuhan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Sudah ada mic-nya. Cek saudara. Cek. Ya. Diciptakan Tuhan. Saudara dengar semua? Buka telinga kita lebih lebar lagi. Haleluya. Jadi saya nggak terlalu teriak-teriak ya. Dulu memang biasa teriak-teriak. Ya, waktu belum kita punya mic. Ya, janganlah kembali ke zaman baru lagi ya. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan bilang kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Saudara, ngerti nggak menurut gambar dan rupa? Menurut citranya Tuhan. Seperti keberadaannya Tuhan. Tuh, betapa mulianya Tuhan menciptakan manusia itu. Itulah, perhatikan baik-baik. Manusia ini betul-betul makhluk mulia, makhluk berharga. Tuh saudara sekalian,
Kita jangan lupa itu. Makanya kalau kita memandang diri kita, memandang diri kita itu kayak berani, biasa, malas aku. Saya bingung lihat yang begini gitu. Kalau udah kenal Tuhan, udah memberi dirinya kepada Tuhan, udah menerima baptisan, udah mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, tapi masih belum mengerti betapa berharganya dia. Nih, kita ini diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini bukan orang terhina. Dulu kita memang hina karena jatuh dalam dosa, benar nggak? Nanti kita sampai ke sana. Tetapi kita ini dari mulanya diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Karakter Allah itu ada dalam hidup kita. Sifat-sifatnya Tuhan itu ada dalam hidup kita sebenarnya. Diciptakannya kita, dihembuskannya napas hidup, sehingga kita menjadi manusia seutuhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Amin, saudara. Nah, Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah supaya apa? Ini cepat perhatikan cepat. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Saudara, Tuhan menciptakan kita untuk menyatakan kuasanya terhadap semua ciptaannya. Perhatikan baik-baik. Itulah tujuan Tuhan, untuk berkuasa atas segala ciptaannya. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Manusia diperbudak oleh dosa. Terhilang kemuliaan Tuhan. Itu makanya Roma 3:23 itu, semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Makanya kita harus mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan saudara semula. Itulah sebabnya Tuhan Yesus turun untuk memulihkan hidup kita. Gambar diri kita yang rusak itu oleh dosa. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan itu dikembalikan. Saudara, perhatikan baik-baik. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu melalui siapa? Melalui siapa? Melalui kita, saudara dan saya yang sudah ditebus. Supaya ini menjadi kenyataan lagi. Supaya mereka berkuasa, menyatakan kemuliaan Tuhan kembali. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang meraih di bumi. Berkuasa itu artinya mempunyai otoritas, memerintah. Tapi coba lihat sekarang kita, coba lihat kecoa aja udah lari terbirik-birik ini. Bujur dia, iya kan? Lihat cacing, tolong, lihat kecoa, lari tenggang langgang. Bagaimana mau menguasai? Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, itulah makanya kemuliaan Tuhan itu nggak ada, hilang. Tujuan Tuhan itu menjadi lenyap. Manusia hidup dengan sesuka-sukanya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kembalikan Tuhan. Kita sekarang punya nama Yesus, ya, nama yang berkuasa di langit, di bumi, di atas bumi dan di bawah bumi. Segala kuasa tunduk kepada nama Yesus. Tuhan kembalikan, ya. Maka ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, Pak, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, bawi dan atuwe. Ya, itu Tuhan ciptakan. Gak ada laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, gak ada itu. Ya, yang ada Tina dan Tono, benar gak?
Bukan Tina dan Tina. Haleluya, amin. Ya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan ciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka tuh. Perhatikan, jangan bilang iya LGBT itu ini udah bawaan dari lahir. Macam-macam aja. Itu dosa itu. Akibat dosa. Akibat pemberontakan. Ya. Amin, temanku. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Allah ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa kata Tuhan? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang marah di dunia. Saya mau bagikan ini, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tuhan ciptakan Adam, benar nggak? Benar nggak? Dia sendiri. Tetapi kalau yang namanya untuk bermultiplikasi, ini firman ini bilang sebenarnya bertambah banyaklah ini, berbuah-buahlah. Tuh saudaraku sekalian. Amin saudaraku. Allah memberkati mereka, berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Selamat datang kepada Ibu Santi, Tuhan memberkati kau. Ya, kiranya Tuhan memulihkan hidupmu yang percaya dengan amin. Ya, Allah memberkati mereka. Perhatikan firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Siapa yang diberkati Tuhan itu? Laki-laki dan perempuan itu. Saudara, waktu Tuhan ciptakan Adam itu Tuhan tak bilang beranak cucu lah, enggak. Saudara perhatikan ini baik-baik. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia dan keluarga itu? Perhatikan baik-baik. Supaya kau nanti mengerti apa yang menjadi tujuan hidupmu. Harus mengerti. Allah memberkati mereka, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Perhatikan baik-baik ini ayat Alkitab ini. Diberkatinya dulu. Amin, saudaraku. Diberkatinya dulu, baru diperintahkan Tuhan apa? Beranak cucu. Itu makanya saudara, kita ini diberkati Tuhan untuk melaksanakan tugas Tuhan. Saudara jangan bilang aku gak diberkati Tuhan. Aku ya karena kamu mau membawa hidupmu sendiri. Kalau Tuhan sudah panggil kita dan memutus kita, kita pasti diberkati Tuhan. Perhatikan ayat itu. Allah memberkati mereka. Tuhan gak suruh kerja dulu tuh. Benar gak? Diperhatikan. Kalau Tuhan sudah pilih kita, kita pasti diberkati Tuhan. Nah perhatikan baik-baik. Kita diberkati Tuhan untuk apa? Untuk melaksanakan tujuan Tuhan. Perhatikan itu. Kita diberkati Tuhan untuk melaksanakan tujuan Tuhan menciptakan kita. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman. Benar? Benar? Apa saya salah baca? Atau Alkitab kita yang berbeda? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman. Diberkati Tuhan. Lalu kita diperintahkan beranak cuculah. Terjemahan lain bilang ini berbuah-buahlah kamu, bermultiplikasi, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Saudara perhatikan, Tuhan ciptakan kita berumah tangga untuk beranak cucu itu apa? Supaya kemuliaan Tuhan memenuhi bumi. Tetapi apa yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa? Apa yang terjadi? Manusia ditaklukkan oleh kegelapan. Sehingga apa yang terjadi? Rumah tangga kocar-kacir, kacir-kocar.
Dan Tuhan mau memulihkan ini semua. Saudara jangan salah. Jangan. Tapi Pak, rumah tangga saya seperti ini. Cerai itu. Itu gara-gara nonton drama Cina itu yang cerai. Hidup dengan hayalan. Setelah diceraikan ternyata dia orang kaya. Itu begitu. Hidup dalam angan-angan, hidup dalam hayalan yang enggak. Tuhan ciptakan kita, perhatikan. Allah berfirman dan Dia memberkati kita. Makanya, saudara, kalau rumah tangga yang dipulihkan Tuhan, pasti akan diberkati Tuhan. Ketika rumah tangga dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan, Allah memerintahkan mereka untuk bermultiplikasi, untuk menghasilkan buah. Perhatikan hidupmu, saudara sekalian. Perhatikan rumah tanggamu. Perhatikan. Tuhan pasti berkati rumah tanggamu untuk menjadi berkat. Karena begini firman Tuhan yang bilang, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu makanya Tuhan pulihkan manusia ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, rumah tangga kocar-kacir, Tuhan bilang kembali, aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang berkelimpahan. Itu sebabnya Tuhan bilang, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Apa artinya? Kita mendatangkan kemuliaan Tuhan kembali di tengah-tengah dunia ini. Melalui apa? Melalui hidup kita, melalui rumah tangga kita, melalui generasi kita, melalui anak cucu kita. Amin, saudaraku. Tuhan ciptakan manusia. Waktu Tuhan ciptakan si Adam ini, saudaraku sekalian, dia sendiri, ya, dia sendiri, ya, dia sendiri. Adam ini seorang diri. Ya, dia mengerjakannya. Perhatikan Kejadian 2:15 tuh, perhatikan. Haleluya. Waktu menciptakan Adam, nih perhatikan. Tuhan Allah, Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara perhatikan, coba perhatikan ya. Apa itu Taman Eden itu? Ya. Ayat 8, Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya, waktu penciptaan itu, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Perhatikan tuh kalimatnya. Saya mau mengajak kita pelan-pelan saja ya. Ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di bukan Taman Eden, taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Taman di Eden, bukan Taman Eden. Saudara tahu nggak artinya Eden itu? Eden itu artinya kesenangan, kesukaan. Itu artinya Eden. Di dalam Eden ini umpamanya Pulang Pisau ya. Di dalam Pulang Pisau ini, Kabupaten Pulang Pisau ya. Di dalamnya itu Tuhan ciptakan taman. Tuh, begitu. Jadi Eden itu satu kawasan yang sangat luas. Di sebelah timur artinya itu sangat luas, besar, istilah, ungkapan. Allah membuat taman di Eden. Di tempat kesenangan, di tempat kesukaan. Itu artinya. Eden itu artinya kesenangan, Pak. Kebahagiaan, kesukaan, sukacita. Tuh. Amin, saudaraku. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di taman itu Tuhan ciptakan manusia. Di taman kesukaan Tuhan menciptakan manusia itu di taman ya, yang ada di Eden. Kesukaan, kesenangan, sukacita. Itu artinya Eden. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia keluar dari Tuhan? Taman Eden menjadi taman
Taman Eden. Ujar dia. Tuh. Ditempatkannya manusia di taman itu. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tuhan kasih tugas sama Adam untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Perhatikan. Tuhan, nih perhatikan, menciptakan kita, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru nih ya, menjadikan kita manusia yang baru. Benar nggak saudara sekalian? Kita dilahirkan kembali, benar nggak? Tuhan melahirkan kita kembali menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru, untuk melaksanakan tugas, mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan percayakan. Mengusahakan dan memelihara. Coba kita lihat nanti saya terangkan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Setelah Tuhan memberikan tugas tanggung jawab kepada manusia itu, Tuhan berikan dia seorang penolong. Seorang apa? Penolong. Tadinya si Adam ini sendiri aja. Ya. Tuhan bilang gak baik kalau Adam ini sendiri aja. Sepi dia mungkin rasanya. Ya. Dia memberi apa namanya? Nama. Tuhan suruhnya usahakan nih. Usahakan. Taman di Eden ini, usahakan, pelihara taman ini. Tapi Tuhan lihat dia sendiri. Tuhan berikan dia seorang penolong baginya. Ayat 2 Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang apa? Sepadan dengan dia. Tahu nggak artinya sepadan itu? Yang setara, yang sepatutnya. Itu artinya sepadan. Yang sepatutnya. Tapi Pak, suami saya itu nggak sepadan dengan saya. Kalau dia sudah lahir baru, ya jalankan. Amin, saudaraku. Jangan berpikir yang lain-lain. Karena dia nggak sepadan, berarti boleh cerai ya Pak? Itu dari setan itu, pikiran seperti itu. Ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan berikan seorang penolong untuk apa? Untuk menggenapi maksud dan tujuan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah dunia, di muka bumi yang diciptakannya ini. Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Itu sebabnya Tuhan berikan penolong. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan berikan Hawa, istri, menjadi penolong. Makanya suami-suami jangan sok-sokan anggap remeh istri. Oh, haleluya. Diberikan Tuhan penolong yang sepadan. Makanya ingat, jangan sampai salah dalam melangkah. Ingatkan anak-anak kita, ingatkan generasi kita. Ya, Tuhan sudah menetapkan pasangan itu yang sepadan, yang sepatutnya. Itu artinya yang sepadan itu. Coba nanti buka kamus bahasa Indonesia. Yang sepatutnya, yang seimbang, yang setara. Makanya diberikannya penolong supaya ada menggenapi rencana Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan manusia. Untuk bertambah banyak, untuk bermultiplikasi, untuk berbuah-buah, untuk beranak cucu. Tetapi apa yang terjadi? Manusia ketika jatuh dalam dosa apa? Cari istri yang suka-sukanya saja, benar nggak? Yang penting istrinya tebal.
lipstik tebal, matanya, bulu matanya melengkung ke atas. Yang penting cantik, Umainya bilang, Ella, jangan sembarangan kamu pilih dia. Kalau anak gadisnya mau kayak, yang penting tebal dompetnya, katanya. Yang penting tebal dompetnya. Warisan keren. Ketak danung. Akhirnya apa yang terjadi? Berkelahi. Kenapa nggak sepadan? Sudah lahir baru katanya. Tapi cari orang yang penting lantingnya ada 3, lantingnya ada 5, kebun gatah teh arek. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia itu hidup dalam penderitaan. Ya, rumah tangganya apa yang terjadi? Bukan bertambah banyak, bukan untuk menguasai bumi, bukan untuk menyatakan pemerintahan Tuhan di muka bumi. Berkelahi. Betul ya? Ya. Nih, saudara sekalian, Tuhan berikan penolong yang sepadan. Supaya apa? Supaya menggenapi tujuan Tuhan tadi. Tujuan Tuhan menciptakan manusia, supaya menggenapi tujuan Tuhan menciptakan keluarga tadi, beranak cucu dan bertambah banyak, itu kuasailah bumi. Itu supaya pemerintahan Tuhan dinyatakan di atas bumi ini. Kejadian 2:24-25. Apa firman Tuhan bilang? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tuhan ciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan itu, menjadi satu daging yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Makanya bilangnya setelah menikah, setelah diberkati di gereja, dipersatukan, aku salah pilih Pak Pendeta, aku salah pilih Pak Pendeta, aku gak tahan lagi, sakitnya hati ini. Akhirnya lagu memori tembang kenangan. Tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nggak bisa dipisahkan. Ini saudara yang saya suka. Kita memang dilahirkan oleh orang tua kita, tapi kita nggak satu daging dengan dia. Nggak. Yang menjadi satu daging itu adalah suami dan istri. Amin, saudara. Makanya kita nggak bisa dipisahkan oleh siapapun juga, oleh orang tua kita, walaupun orang tua kita mengasihi kita. Kita akan lebih menyatu, kita akan lebih dekat dengan istri dan atau suami kita. Kenapa? Karena memang kita satu dengan dia. Bukan kita nggak menghormati orang tua kita. Benar nggak? Benar. Banyak orang sudah menikah, ya saudara sekalian, masih hidup dalam perintah orang tuanya. Meninggalkan di sini bukan berarti maksudnya kita tak menerima nasihat. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga
Bukan kita meninggalkan mereka, kita nggak kenal lagi. Bukan begitu, saudara sekalian. Kita harus menghormati orang tua kita dong. Tetapi sudah berbeda. Sudah berbeda. Kita menjadi satu dengan istri atau pasangan kita atau suami kita. Tidak bisa diintervensi lagi. Kita sudah seperti lembaga tersendiri. Kita menyatu bersama-sama dengan pasangan kita. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan tadi. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, kuasailah bumi, memerintahlah atas bumi itu. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan, nyatakanlah pribadi Tuhan di tengah-tengah dunia itu. Itu artinya berkuasa itu. Bukan kita sok-sok kuasa, kita berdiri di tengah jalan, stop gitu katanya, ya habislah kita. Untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itulah rumah tangga itu. Tujuan Tuhan itu untuk kita menyatakan kuasa. Supaya Yesus dimuliakan, supaya kemuliaan Tuhan itu semakin dinyatakan. Kembali kepada awal. Supaya pemerintahan Tuhan itu dinyatakan melalui kita yang diciptakan Tuhan, melalui rumah tangga kita. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya ketika Tuhan mempersatukan manusia itu, ya, gak boleh diceraikan oleh siapapun. Matius 19 ayat 4-6 bilang gini. Matius 19 ayat 4-6, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin, saudaraku. Nih, saya kasih tahu, ingatkan anak-anak kita. Jangan kamu salah memilih teman hidup. Sekali kamu diberkati di gereja, gak ada kata cerai. Jalani kehidupanmu atas pilihanmu. Amin, saudaraku. Cerai, kawin, cerai, kawin, cerai, kawin. Kawin, cerai, kawin, cerai. Kita diciptakan Tuhan bukan seperti itu. Amin, saudaraku. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Itulah makanya firman Tuhan bilang, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Tapi Pak, bagaimana kalau begini? Kalau begini, itu lain nanti kita bahas. Bagaimana kalau dia ini, Pak? Kalau dia selingkuh, ini. Kamu kenapa pilih dia dulu? Diberkati kamu dipersatukan. Kamu bilang, aku setia sampai mautnya memisahkan. Benar nggak? Akan aku tanggung dalam suka maupun duka, sakit maupun senang, sehat, susah maupun senang. Sekarang istri-istri coba lihat, mana hasil nyirat kamu? Semua itu si Udin itu banyak, ganteng lagi dia. Kamu itu apa? Nggak ada bilang begitu lagi, amin. Mereka tuh coba tuh, sekali 6 bulan mereka tamasya Pak, ke Bali Papan, balik pintu maksudnya. Dalam senang maupun susah, amin. Ya kita jalani untuk menggenapi rencana Tuhan. Ingat tujuan Tuhan itu apa? Supaya kita berkuasa.
Bukan sok-sok kuasa, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya kemuliaan Tuhan memenuhi bumi melalui hidup kita, melalui rumah tangga kita. Itu tuh perhatikan tadi ayat yang dibaca. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atasnya. Taklukkan. Bagaimana kita menaklukkan setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai menjadi ciptaan yang baru? Kita nyatakan kemuliaan Tuhan, kita nyatakan nama Yesus, supaya semuanya takluk kepada nama itu, supaya semuanya tunduk kepada nama Yesus, supaya kemuliaan Tuhan memenuhi bumi. Itu sebabnya Tuhan Yesus turun menyelamatkan kita, memulihkan kita, memulihkan rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya anak cucu kita menaklukkan bumi, menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengerti ini rencana Tuhan ini dari mulanya, waduh, itu sebabnya Tuhan gak pernah tinggal diam. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan harus turun. Supaya apa? Perhatikan baik-baik, kenapa Allah harus turun menjadi manusia? Supaya tujuan Tuhan yang semula itu dikembalikan kepada manusia. Manusia menjadi ciptaan yang baru. Amin. Tapi kalau manusianya berangai injak, aku kayak gini, nanti juga nggak apa-apa kerja. Bagaimana kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi? Amin, saudara. Amin. Amin. Tapi Pak, istri saya masih seperti ini, suami saya masih seperti ini. Ya kamu berdoa untuk suamimu, untuk istrimu, bela dia di hadapan Tuhan. Jangan biarkan dia, jangan tinggalkan dia. Wong kamu udah satu tubuh kok sama dia, sudah menjadi satu kesatuan. Bela suamimu, amin. Bela istrimu. Supaya apa? Supaya tujuan Tuhan digenapi kembali. Amin, saudara. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan kembali. Tuhan memberkati kita. Ingat, ya, Tuhan ciptakan kita ada tujuannya. Ya, Tuhan selamatkan kita, ini perhatikan. Tuhan ciptakan kita menjadi manusia yang baru, itu ada tujuannya. Bukan supaya kita hanya mati masuk surga, enggak ada yang seperti itu. Tuhan ciptakan rumah tangga kita, keluarga kita dipulihkan Tuhan untuk menggenapi tujuan Tuhan. Supaya kita berbuah-buah. Amin, saudara. Makanya kita harus ingatkan anak-anak kita, jangan sampai salah pilih. Tuhan sudah menetapkan yang sepadan. Ingatkan mereka. Ingatkan anak-anak kita. Ingatkan generasi kita. Amin, saudara. Bertambah banyaklah, beranak cuculah. Kuasailah bumi. Artinya begini, rumah tangga kita, hidup kita, dan rumah tangga kita diciptakan Tuhan supaya apa? Anak cucu kita, sampai kepada anak cucu kita, sampai kepada generasi yang paling bawah, itu berkuasa. Itu berkuasa, artinya menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini yang tidak bisa ditaklukkan oleh apapun juga. Itulah kita sebenarnya. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Teguhkanlah kebenaran-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus, pulihkan kami, gambar diri kami, buat kami mengerti bahwa Tuhan menciptakan kami seturut gambar dan rupa-Mu Tuhan. Pulihkan kembali